ayo kita nyolong buah kesukaan aku di kebun orang. By the way, ini buah peach ya guys. Dan kalian lihat cantik banget. Plus ini nggak ada di Indo. Jadi selagi bisa kita colong sebanyak-banyaknya ya guys. Karena ini berbuahnya lagi banyak banget. Mana rasanya garing plus manis. Selain buah peach di kebun ini juga ada anggur Brazil. Tapi pas aku nyobain asam banget. Mana makan yang nggak dicuci lagi. By the way, ini kebun lengkap banget weh. Ada jambu biji juga. Dan aku langsung main petik aja. Tapi yang aku heran kenapa dia udah dilapisin sama plastik-plastik kayak di supermarket gitu. Jangan-jangan yang punya kebun ini tuh mau jual buah-buahnya guys, tapi malah aku colong. Lihat nih, cakepnya setara supermarket. Wow. By the way, aku udah izin ya sama pemiliknya, jadi ini nyolong yang legal. Geng pelangi atau geng kabut? Kena gosok pelangi. Geng pelangi aja deh. Heh Pian, awas kamu ya kalau sampai dikeluarin dari sekolah barumu ini lagi. Paham? Hah? Iya mak, iya. Jangan iya-iya aja, kamu tuh udah dikeluarin dari 5 sekolah loh dalam 1 tahun ini. Wah, lu anak baru kan ya? Lu beneran milih geng pelangi? Lu gak tahu kalau geng pelangi tuh Eits, geng kabut, gak usah cuci otak anak baru kita. Yuk anak baru, gue anterin lu ke kelas lu. Ya? Enggak, gue mau dengerin apa yang barusan diomongin sama dia tentang geng pelangi. Mampus lu. Anyway, anak baru, geng pelangi alias geng persekutuan lawan ngeri-ngeri atau lebih dikenal dengan geng cupu di sekolah ini. Karena mereka gak pernah sekalipun nangkap pembun-bun. Sabar, nangkap apa kata lu? Pembun-bun. Loh, jangan bilang lu gak tahu lagi kalau di sekolah ini tuh membunuh teman di sekolah tuh legal asal gak ketahuan. Dan kami geng kabut selalu bisa nangkep pembun-bunnya. Gak kayak geng pelangi yang selalu gagal. Anyway, datang ke ruangan geng kabut ya kalau lu berubah pikiran. Ini perasaan gua aja atau murid-murid di sini semua mukanya cemong ya, kayak ada abu-abu gitu di mukanya. Itu bukan cemong, itu artinya mereka tuh geng kabut. Dan di pipi lu juga ada kok logo pelanginya. Apa? Sejak kapan ada pelangi di muka gua gini? Sejak lu pilih geng pelangi, jelek kan? Makanya ayo ke geng kabut aja, lebih enak. Mana tiap hari kita dapat uang jajan 5 juta lagi tanpa ngapa-ngapain. Enak banget kan jadi bisa nabung. 5 juta per hari? Beneran? Yoi, padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain loh. Cuman kalau ada pembun-bun ya lapor ke mereka aja. Kita bener-bener cuma numpang nama karena semuanya dikerjain sama Dimas, Aurel, dan Naila. Siapa lagi tuh? Dimas apa tadi? Ketua dan wakil serta sekretaris dari geng kabut. Hai anak baru, selamat datang di ruangan geng pelangi. Sebelumnya, perkenalkan gua Ethan dan gua adalah ketua. Sabar, kenapa cuma ada lu doang di sini? Yang lainnya pada kemana? Well, sejujurnya di geng pelangi ini cuma ada gua. Apa? Dari ratusan murid, cuma satu yang geng pelangi dan itu lu doang. 2 lah sama elu sekarang. Wah, pantesan aja lu kagak pernah nangkap pembun-bunnya. Lu cuma sendiri. Ya nggak sih, minoritas banget. Udah deh kalau gitu gue gabung ke geng kabut aja. Lebih banyak temen di sana, lebih banyak koneksi. Kayaknya lebih seru juga daripada di sini yang cuma ada lu doang. Gue udah tahu lu bakal ngomong begitu. Well, nggak ada yang bisa gue lakukan sih. So, good luck di geng kabut. Lu kok nggak berusaha ngebujuk gue buat tetap di sini atau gimana gitu? Ngapain? Kalau lu mau pergi ya pergi aja. Gue nggak suka maksa dan itu juga pilihan lu kan. Lagian siapa sih yang nggak mau dikasih 5 juta per hari simply cuman join geng kabut doang. Ya udah kalau gitu gue nggak jadi pergi. Gue tetap di sini, tetap geng pelangi. Dik najis. Mending sekarang kasih tau gue kita mesti ngapain. Ya gak ada sih. Soalnya lagi gak ada kasus penbun-bun di sekolah ini. Suara pistol? Bingo. Dan itu kasus pertama kita. Soalnya lagi gak ada kasus penbun-bun di sekolah ini. Suara pistol? Bingo. Dan itu kasus pertama kita. Chelsea? Ini Chelsea teman kelas gue, weh. Mundur ya. Jangan pegang-pegang apapun yang ada di TKP alias tempat kejadian perkara. Karena semua yang ada di sini bisa jadi barang bukti yang membantu kita nantinya. Baik. Dan saksi mata. Apakah di antara kalian ada saksi mata yang melihat kejadian penembakan barusan? Kalaupun mereka tahu, mereka juga gak bakal kasih tahu lu gak sih? Pasti mereka pertama-tama ngasih tahu ke ketua mereka sendiri. Well, kalau gitu gak perlu saksi mata. Karena gua udah tahu pelakunya siapa. Siapa? Murid di sekolah ini juga. Dan saat ini dia sedang berusaha untuk menyembunyikan pistol yang... Pelakunya adalah Arnold, mantan pacarnya Chelsea yang telah menghamili si Chelsea. Dan karena takut di-spill, makanya dia menembak Chelsea dengan pistol bapaknya alias pistol curian. Untuk menghilangkan bukti kalau dia pernah menghamili Chelsea. Apakah benar, Arnold?
Beneran si Arnold pelakunya? Wah, Ethan beneran si Arnold pelakunya? Kok diem aja sih? Sesuai dengan kata Ethan barusan, pelaku sedang berusaha menyembunyikan pistol curiannya dan Tara bisa langsung kita temukan di dalam jaketnya si Arnold. Jadi sudah terbukti Arnold adalah pelakunya. Oh my god, beneran Arnold dong pelakunya. Kalau gitu lu pecah telur dong. Akhirnya Gaya Pelangi bisa ngungkap penbun-bunnya. Pecah telur? Kocak banget lo anak baru. Jelas-jelas yang ngungkap pembun-bunnya duluan tuh gua. Ketua dari geng kabut. Si Ethan mah baru menerka-nerka. Gak hadir dong orang geng Pelangi yang duluan sampai di TKP. Yang duluan mengidentifikasi kalau... Yan, udah Yan. Kita pergi aja yuk. Nggak usah lanjutin lagi. Kalau gitu, kasus ini gua ambil alih. Arnold akan diadili dan pemakaman Chelsea akan gua urus. Lu kenapa ngalah sama Dimas sih? Kalau gini caranya, gimana geng Pelangi bisa pecah telur dan bahkan bisa ngungkap penbun-bunnya gitu loh. Dimas punya uang, Dimas punya kuasa. Lagian buat pemakaman Chelsea, gua nggak punya duit buat bayar itu Yan. Pemakaman tuh nggak murah. Sebab gue gak ngerti, tadi pas lu mau mengungkap penbun-bunnya, lu mendadak di chat kan? Tuh, lu di chat siapa emangnya? Gua nggak harus kasih tahu semuanya ke elu kan, Pian. Oke, gak usah kasih tau gue apapun. Karena mulai besok gue keluar dari geng Pelangi. Widih, gue udah feeling lu pasti bakal join geng kabut ini cepat atau lambat sih. Kenalin, gue Naila. Naila? Ah, lu sekretarisnya Dimas kan ya? Yoi, salam kenal. Oh iya, ini si Dimas ketua kita. Dia pengen ngobrolin sesuatu sama elu. Mau ngomong apa? Lu mau gue jadi tangan bayangan lu? Maksud lu apa? Gue tau lu udah dikeluarin dari sekolah sebanyak 5 kali tahun ini. Karena kasus pembulian kan. Anjrit banget nih orang. Dia cari tahu masa lalu gue. Gue akuin lu keren sih. Bikin para pembuli sampai koma. Demi ngebelain murid-murid cupu yang sering dibully. Apa mau lu? Gue mau lu jadi tangan bayangan gue. Dan ngurusin penjualan organ-organ dari korban. Serta pelaku pembun-bun di sekolah ini. Lu mau kemana? Gue mau kembali ke masa lalu, Yan. Apa? Kembali ke masa lalu? Pakai apa? Mesin waktu Doraemon? Lebih tepatnya mesin waktu bikinan gue sendiri. Tapi ya gitu, cuman gue doang yang bisa pakai mesin ini. Sabar, sebelum lu pergi, gue pengen tahu alasan lu bikin mesin waktu itu dan lu datang ke sini tuh buat apa? Tentu saja karena gue pengen mengobati penyakit langka gue dan ternyata penyakit gue emang gak bisa disembuhkan. Sabar, Dan, lu udah coba main ke masa depan belum? Karena gue yakin banget di masa depan semua penyakit tuh bisa disembuhkan. Udah Yan, gue udah pergi ke tahun 5025 dan sama aja. Penyakit gue gak bisa disembuhkan dan sebaiknya gue pergi sekarang juga. Dan tunggu dulu, kenapa lu buru-buru sih? Gue penasaran. Gue ke depannya tuh bakal jadi apa sih gue? Halo, Denis, kok lu malah diem aja sih, kenapa? Gue gak tahu, karena dunia akan kiamat hari ini kalau gue gak balik ke tahun 1997. Apa? Jangan bilang bumi bakal kejatuhan meteor lagi. Enggak, dunia kiamat sebagai hukuman buat gue karena telah melanggar hukum dunia dengan menciptakan mesin waktu. So, gue harus kembali sekarang juga. Tapi Dan, Gue gak bakal lupain lu berdua, dan tenang aja, akan gue pastiin sejarah gak akan berubah. Paling hanya berubah sedikit saja. lu kenapa dari tadi diem aja sih? Kalau gitu, sayonara. Wah iya, gak ada bedanya sama sekali dong habis si Dennis balik ke masa lalu. Ada ya, lu lihat. Kenapa di sekolah ini gak ada yang pakai jaket kulit sama ikat kepala kayak gue begini? Ya mungkin aja mereka mendadak sadar gitu ya, agak gak wajar pakai jaket kulit di sekolah. Gak mungkin. Citra preman jenius di sekolah ini yang udah gue bangun susah-susah. Geng otak besi gue gimana? Halo, Pak. Halo Pian, nanti sore kita jalan ke mall, habis itu makan malam keluarga ya. Hah? Loh, kok Emangnya kamu gak mau? Atau kamu sibuk lagi? Enggak, maksud aku kok mendadak banget ya, Pak. Soalnya kan biasanya Papa lebih mentingin teman-teman gangster Papa daripada makan keluarga. Teman-teman gangster, kamu ini ngomong apaan sih Yan? Papa jaksa terkenal begini gak mungkin lah bertemannya sama para gangster. Sabar, ini beneran nomor bapak gua kan? Nanti kamu dijemput supir ya. Yan, lihat. Nih di buku alumni tahun 1997 ada foto makam Dennis dan foto mesin waktunya. Wah iya dong. Tapi kok di mesin waktunya ada inisial DPR? Iya, pastinya singkatan dari Dennis Pian Ray dong. Apalagi coba? Pede banget lu.